Selamat pagi, Miss. Perkenalkan, nama saya BT Stefan. Statistika adalah cabang ilmu yang berfokus pada cara-cara pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Statistika memungkinkan kita untuk memahami informasi yang kompleks melalui pendekatan kuantitatif dan sistematis. Dengan kata lain, statistika adalah alat bantu dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Tujuan statistika ekonomi yang pertama, menyediakan dasar informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, menggambarkan data ekonomi secara kuantitatif. Yang ketiga, membantu dalam membuat prediksi tentang tren ekonomi masa depan. Yang keempat, yang terakhir, menguji hipotesis atau teori ekonomi melalui data empiris. Penggunaan statistika dalam berbagai cabang ekonomi. Yang pertama, ekonomi makro. Statistika digunakan untuk mengukur produk domestik bruto atau PDB suatu negara, menganalisis data inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Tiga, menyusun dan mengevaluasi kebijakan fiskal dan moneter. 4. Memprediksi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, statistika membantu menganalisis perilaku konsumen dan produsen, menentukan elastisitas permintaan dan penawaran, menghitung biaya marginal dan keuntungan optimal, membuat keputusan dalam strategi penetapan harga. Penggunaan statistika dalam berbagai cabang ekonomi. Selanjutnya adalah ekonometrika. Ekonometrika adalah gabungan dari ilmu ekonomi, matematika, dan statistika. Dalam ekonometrika, data statistik digunakan untuk membangun dan menguji model ekonomi. Misalnya, model untuk mengukur pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi atau bagaimana perubahan suku bunga memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kebijakan publik. Yang keempat, pemerintah sering menggunakan statistika untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik seperti subsidi energi, program bantuan sosial, kebijakan upah minimum, pengentasan kemiskinan, dan ketimpangan pendapat. Dengan bantuan data statistik, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis bukti atau evidence-based policy. Contoh pengguna nyata statistik ekonomi. Pertama, penentuan subsidi energi oleh pemerintah. Yang kedua, data statistik tentang tingkat konsumsi energi rumah tangga, pendapatan masyarakat, dan harga energi global digunakan untuk menentukan kebijakan subsidi energi agar tepat sasaran. Yang ketiga, kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia atau biasa kita sebut sebagai BI. Yang keempat, Bank Indonesia menggunakan data inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi untuk menentukan suku bunga acuan yang optimal demi menjaga stabilitas ekonomi. Yang kelima, strategi perusahaan dalam analisis pasar. Dan yang keenam, yang terakhir, perusahaan menggunakan survei dan data statistik konsumen untuk memahami preferensi pasar, menentukan strategi pemasaran, serta merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jenis-jenis statistika. Statistika dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu satu, statistika deskriptif, digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data secara ringkas agar mudah dipahami. Bentuk penyajiannya meliputi tabel untuk menyusun data secara sistematis, grafik untuk visualisasi data atau diagram batang, garis atau lingkaran, ukuran pemusatan data seperti rata-rata, mean atau mean, median, dan modus, ukuran penyebaran data, termasuk jangkauan range, variance, dan standar deviasi. Contoh penggunaannya adalah ketika Badan Pusat Statistik atau BPS menyajikan data rata-rata pengeluaran rumah tangga berdasarkan wilayah. Yang kedua, statistik
Inferensial. Statistik inferensial berfungsi untuk menarik kesimpulan dari data sampel terhadap populasi yang lebih besar. Beberapa metode yang digunakan dalam statistik inferensial adalah estimasi parameter populasi berdasarkan data sampel, pengujian hipotesis statistik, analisis regresi dan korelasi. Contohnya, sebuah survei kepuasan pelanggan dilakukan pada 1.000 responden. Lalu, hasilnya digunakan untuk mengukur kepuasan seluruh pelanggan perusahaan. Kesimpulannya, statistik ekonomi merupakan komponen penting dalam analisis dan pemahaman fenomena ekonomi. Dengan bantuan statistika, informasi kompleks dapat disederhanakan dalam bentuk angka dan grafik yang mudah dimengerti. Statistik tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan di tingkat individu atau perusahaan, tapi juga menjadi fondasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi skala nasional. Dalam era digital dan big data seperti saat ini, penguasaan statistika menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa ekonomi, analis kebijakan, dan pelaku bisnis dengan pendekatan berbasis data. Terima kasih, Miss. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.